Suzu akan membahas tentang bioenergetika, termodinamika, dan energi bebas. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natalia Destriani Naunede dengan NIM 2308030001. Perkenalkan, nama saya Adila Jessica Mutahati dengan NIM 230803014. Perkenalkan, saya Giancarlo Glenn Alexander Kana dengan NIM 23080300023. Perkenalkan, saya Judisa Gracia Promesorina Tunis dengan NIM 2308030034. Perkenalkan, nama saya Ali Atika Asrar dengan NIM 2308030040. Selamat menyaksikan. Baik, pada bab yang pertama kita akan membahas tentang bioenergetika. Bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Seluruh reaksi kimia dalam kehidupan hanya dapat berlangsung jika didukung energi yang cukup. Sumber energi kimia dalam kehidupan tersebut adalah senyawa organik berenergi tinggi yang dikenal dengan ATP. ATP adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Energi yang terikat di dalam ATP tersebut berasal dari energi yang dibebaskan dalam pemecahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi. Sedangkan energi yang terikat dalam senyawa organik bahan respirasi tersebut merupakan energi kimia yang dibentuk dalam proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis ini, energi berasal dari energi cahaya matahari. Jadi, energi cahaya matahari merupakan sumber energi primer bagi semua kehidupan di bumi ini. Untuk dapat sampai dan digunakan oleh sel-sel tersebut, akan mengalami 3 tahap transformasi, yaitu 1. Transformasi energi oleh klorofil. Energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil tumbuhan hijau. Melalui proses fotosintesis, energi ini digunakan untuk mengikat CO2 dan H2O menjadi karbohidrat. Dalam proses ini, terjadi transformasi dari energi cahaya yang berupa energi kinetik menjadi energi kimia yang merupakan energi potensial. Energi kimia ini disimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia senyawa organik hasil fotosintesis, yaitu karbohidrat dan senyawa organik lainnya. Yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Energi kimia yang tersimpan dalam karbohidrat dan senyawa organik lainnya akan dipecah melalui proses respirasi dalam sel organisme, yang kemudian selanjutnya akan digunakan untuk membentuk senyawa dengan ikatan fosfat yang mengandung energi tinggi yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Kemudian yang ketiga, transformasi energi oleh sel. Energi yang terdapat di dalam ikatan fosfat atau ATP akan keluar saat digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas kehidupan. Jika sel melakukan kegiatan, maka energi kimiawi dari ikatan fosfat akan terlepas dan berubah menjadi energi bentuk lain, seperti energi mekanik untuk kerja kontraksi otot, energi listrik untuk meneruskan impuls saraf, energi sintesis untuk membangun senyawa pertumbuhan, serta sisanya akan mengalir ke sekeliling sel dan hilang sebagai energi panas. Dalam sistem biologi, panas yang dihasilkan oleh proses oksidasi tidak dapat dipakai sebagai sumber energi. Proses pembakaran dalam sistem biologi berlangsung tanpa nyala atau pada suhu yang rendah. Energi bebas yang terkandung dalam molekul organik diubah dan disimpan dalam bentuk energi kimia, yaitu dalam struktur kovalen dari gugus fosfat dalam molekul adenosin trifosfat atau ATP yang terbentuk dengan perantaran enzim dari adenosin difosfat atau ADP dan senyawa fosfat anorganik. Senyawa yang menghasilkan energi bebas disebut reaksi eksergonik. Sebaliknya, dalam proses anabolisme diperlukan energi bebas yang diperoleh dari ATP. Reaksi yang memerlukan energi bebas disebut reaksi endergonik. Contoh reaksi eksergonik dan endergonik dalam sistem biologi. Contoh dari eksergonik yang pertama, oksidasi bahan bakar berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, fotosintesis. Dan yang ketiga, fermentasi. Contoh dari endergonik, yang pertama, gerakan mekanik berupa kontraksi otot. Yang kedua, biositesis. Yang ketiga, transport aktif. Yang keempat, pemindahan informasi genetik. Dan yang terakhir, penghantaran impuls saraf. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan transformasi energi oleh klorofil. Fotosintesis merupakan proses metabolisme pada tanaman untuk membentuk karbohidrat dengan bantuan karbon dioksida dari udara bebas dan air dari dalam tanah dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Pada dasarnya, fotosintesis merupakan proses perubahan energi cahaya menjadi energi kimia
yang tersimpan dalam sel berupa gula. Fotosintesis terjadi dalam dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang terjadi dalam membran tilakoid menggunakan energi cahaya matahari untuk memecah molekul air. Oksigen dilepas ke udara untuk membentuk molekul oksigen, sedangkan hidrogen ditangkap oleh NADP menjadi NADPH2. Yang berikutnya, reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi dalam stroma menggunakan NADPH dan ATP untuk membentuk glukosa dari CO2 dan H2O. Fase gelap pada prinsipnya adalah pemindahan hidrogen dari hasil hidrolisis pada fase terang oleh pembawa hidrogen ke asam organik berenergi rendah untuk membentuk karbohidrat yang berenergi tinggi. Dalam reaksi terang terdapat dua pusat reaksi fotokimia, yaitu yang pertama fotosistem 1 merupakan kompleks klorofil A dengan protein khusus dieksitasi oleh kuantum cahaya pada panjang gelombang 700 nm sehingga ditandai dengan P700 atau P untuk pigmen. Yang kedua, fotosistem 2 merupakan kompleks protein klorofil yang menyerap cahaya maksimum pada panjang gelombang 680 nm sehingga disebut P680. Kedua fotosistem ini dihubungkan oleh pembawa elektron yang lain. Ketika disusun menurut potensial redoksnya, berbagai komponen tersebut terlihat seperti huruf Z sehingga disebut sebagai skema Z. Yang berikut pembentukan ATP. Selama proses transfer elektron pada skema Z, ion H+ yang dilepaskan ketika PS2 mengoksidasi air untuk menghasilkan oksigen itu dilepaskan ke dalam ruang tilakoid, sedangkan H+ yang digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dan oleh NADH reduktase diambil dari stroma. Dengan demikian, kedua reaksi ini juga berkontribusi pada gradien proton. Gradien proton mengarahkan sintesis ATP melalui ATP sintesa yang terletak pada membran tilakoid. Ini disebut sebagai fotofosforilasi dan analog dengan sintesis ATP melalui gradien proton selama fosforilasi oksidatif dalam mitokondria. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Produk akhirnya adalah sukrosa dan pati. Reaksi fiksasi karbon kunci dikatalisasi oleh enzim besar yang disebut ribolosa bifosfat karboksilase atau disingkat ribosco yang terletak di stroma. Selanjutnya adalah transformasi energi di dalam mitokondria. Energi bebas dari katabolisme bahan bakar tidak dipindahkan secara langsung ke reaksi yang membutuhkan energi, tetapi digunakan untuk mensintesis senyawa yang berfungsi sebagai zat antara energi tinggi atau zat antara atau carrier energi bebas. Yang terpenting dari sel hidup adalah adenosin trifosfat atau ATP. Nah, ada 3 sumber utama fosfat berenergi tinggi yang mengambil bagian dalam konservasi atau penangkapan energi. Apa saja itu? Yang pertama, glikolisis. Glikolisis ini merupakan pembentukan neto 2-fosfat berenergi tinggi yang terjadi akibat pembentukan laktat dari suatu molekul glukosa yang dihasilkan dalam 2 reaksi yang dikatalis masing-masing oleh enzim fosfoglycerol kinase dan piruvat kinase. Kemudian yang kedua yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. 1-fosfat berenergi tinggi dihasilkan langsung pada tahap suknisil tiokinase. Kemudian tahap yang ketiga yaitu fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif ini merupakan sumber kuantitatif fosfat berenergi tinggi terbesar dalam organisme aerobik. Nah, energi bebas untuk menggerakkan proses-proses ini berasal dari oksidasi rantai respirasi di dalam mitokondria dengan menggunakan oksigen. Nah, kelompok senyawa lain yang bertindak sebagai fosfat berenergi tinggi sebagai bentuk cadangan energi yang disebut fosfagen, yaitu yang pertama fosfokreatin atau kreatin fosfat yang merupakan cadangan energi yang terdapat pada otot rangka, jantung, spermatozoa, dan otak vertebrata. Kemudian yang kedua yaitu fosfoarginin atau arginin fosfat. Ini merupakan cadangan energi pada otot invertebrata.
Selanjutnya kita masuk di pembahasan lebih detail mengenai 3 siklus utama yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu glikolisis. Pada prinsipnya, peristiwa glikolisis adalah pengubahan molekul energi yaitu glukosa yang mempunyai 6 atom karbon menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu asam pirufat yang mempunyai 3 atom karbon. Nah, reaksi ini terjadi di dalam sitoplasma yang tidak menggunakan oksigen sebagai aseptor elektronnya, melainkan zat lain. Nah, peristiwa glikolisis ini sangat panjang, yaitu terdiri dari 10 tahap seperti yang tampak pada gambar di samping. Langkah awal dari glikolisis adalah pemindahan gugus fosfat dari ATP ke atom karbon nomor 6 dari glukosa sehingga terbentuk senyawa glukosa 6-fosfat. Nah, senyawa ini memperoleh energi bebas yang dilepaskan oleh pelepasan gugus fosfat dari ATP. Kemudian langkah selanjutnya, glukosa 6-fosfat dikatalis oleh enzim menjadi senyawa fruktosa 6-fosfat. Nah, ATP lainnya memindahkan gugus fosfat kedua kalinya kepada atom karbon nomor 1 sehingga dihasilkan senyawa fruktosa 1,6-difosfat. Nah, penambahan gugus fosfat pada senyawa fruktosa 6-fosfat berarti menambah kandungan energinya. Kemudian langkah glikolisis selanjutnya adalah pemecahan secara enzimatik dari fruktosa 1,6-difosfat menjadi 2 senyawa beratom C 3 buah, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan 3-fosfogliseraldehida atau PGAL. Kemudian melalui lika-liku reaksi kimia yang panjang, akhirnya dihasilkan 3 senyawa yang penting. Apa saja itu? Yang pertama, 2 molekul asam pirufat. Kemudian yang kedua, 2 molekul NADH yang berfungsi sebagai sumber elektron berenergi tinggi yang setara dengan 6 ATP atau 2 kali 3 ATP. Kemudian yang ketiga, yaitu 2 atom ATP untuk setiap molekul glukosa. Kemudian tahap selanjutnya yaitu siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, siklus asam sitrat ini merupakan pusat bagi seluruh aktivitas metabolisme tubuh yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Nah, siklus ini tidak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat, namun digunakan untuk memproses molekul lain seperti protein dan lemak. Nah, reaksi ini selain penting untuk pembentukan energi, juga penting untuk biosintesis, sebab dapat menyediakan kerangka karbon untuk berbagai senyawa penting dalam sel. Nah, secara keseluruhan rangkai reaksi kimia siklus Krebs dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa sebelum memasuki siklus asam sitrat, molekul pirufat akan teroksidasi terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A dan karbon dioksida atau CO2. Dalam proses tersebut juga dihasilkan produk sampingan berupa NADH yang memiliki nilai energi ekivalen dengan 3 kali ATP. Nah, molekul asetil koenzim A yang terbentuk kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat. Inti dari proses yang terjadi pada siklus ini adalah untuk mengubah 2 atom karbon yang terikat di dalam molekul asetil koenzim A menjadi 2 molekul karbon dioksida atau CO2 dan membebaskan koenzim A serta memindahkan energi yang dihasilkan pada siklus ini ke dalam senyawa NADH, FADH2 dan GTP. Nah, dalam siklus Krebs dihasilkan 1 molekul ATP, sementara energi bebas yang terkandung di dalam senyawa NADH dan FADH2 kemudian mengalami proses lebih lanjut dalam transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, molekul NADH dan FADH2 yang terbentuk pada proses glikolisis dan siklus asam nitrat mengalami proses lebih lanjut pada tahap akhir, yaitu rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, proses ini berlangsung di dalam membran mitokondria sebelah dalam. Dan sekarang saya akan melanjutkan kepada subbab yang selanjutnya, ini yaitu transformasi energi oleh sel. Energi yang terdapat di dalam ikatan fosfat atau ATP akan keluar saat akan digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas kehidupan. Jika sel melakukan kegiatan, maka energi kimiawi dari ikatan fosfat akan terlepas dan berubah menjadi energi bentuk lain, seperti energi mekanik, energi listrik, energi sintesis, serta sisanya akan mengalir ke sekeliling sel dan hilang sebagai energi panas. Selanjutnya, peran ATP sebagai sumber energi untuk metabolisme di dalam sel berlangsung dengan suatu mekanisme mendaur. ATP berperan sebagai alat angkut energi kimia dalam reaksi katabolisme ke berbagai proses reaksi dalam
sel yang membutuhkan energi seperti proses biosintesis, proses pengangkutan, proses kontraksi otot, proses pengaliran listrik dalam sistem saraf, dan proses pemancaran sinar atau bioluminesensi, yaitu yang terjadi pada organisme tertentu seperti kunang-kunang. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah!